Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel kita tercinta. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik tentang para malaikat dalam Alkitab. Yuk, kita simak bersama. Di dalam Alkitab ada beberapa malaikat yang disebutkan secara spesifik dengan nama dan tugasnya masing-masing. Malaikat pertama yang akan kita bahas adalah Mikhael. Dalam bahasa Ibrani, nama Mikhael berarti siapa seperti Allah. Mikhael adalah malaikat agung yang memimpin pasukan surga. Dalam kitab Daniel 12 ayat 1, dia disebut sebagai pemimpin besar yang melindungi umatnya. Mikhael juga disebutkan dalam Wahyu 12 ayat 7-9 ketika berperang melawan naga atau iblis. Selanjutnya ada Gabriel yang namanya berarti pahlawan Allah atau kekuatan Tuhan. Gabriel adalah pembawa pesan khusus dari Tuhan. Dalam Lukas 1 ayat 19, Gabriel mengatakan, "Akulah Gabriel yang melayani di hadapan Tuhan. Dialah yang memberitakan kelahiran Yohanes Pembaptis kepada Zakharia dan kelahiran Yesus kepada Maria." Ada juga Rafael yang namanya berarti Tuhan menyembuhkan. Meskipun tidak disebutkan dalam kanon Alkitab Protestan, Rafael dikenal dalam tradisi Yahudi sebagai malaikat penyembuh. Uriel, yang berarti cahaya Allah, juga dikenal dalam tradisi Yahudi sebagai pembawa kebijaksanaan dan pengetahuan. Yang menarik dalam Yesaya 6 ayat 2, kita membaca tentang Serafim, malaikat dengan 6 sayap yang memuliakan Tuhan tanpa henti. Mereka bertugas menyatakan kekudusan Tuhan dengan seruan, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya." Kita juga mengenal kerubim, yang pertama kali disebutkan dalam Kejadian 3 ayat 24 sebagai penjaga pintu Taman Eden. Mereka digambarkan sebagai makhluk surgawi yang menjaga takhta Tuhan dan kemuliaannya. Dalam Yehezkiel 10, kita mendapat gambaran detail tentang penampilan mereka yang menakjubkan. Para malaikat ini memiliki peran penting dalam iman Kristen. Mereka bukan hanya pembawa pesan, tapi juga pelindung dan pelayan Tuhan yang setia. Namun yang perlu kita ingat, meski malaikat-malaikat ini memiliki kuasa besar, mereka tetap adalah ciptaan Tuhan dan tidak boleh disembah. Seperti yang tertulis dalam Wahyu 22 ayat 8 dan 9, ketika Yohanes hendak menyembah malaikat, dia dilarang dan diperintahkan untuk hanya menyembah Tuhan. Pemahaman tentang malaikat-malaikat ini memperkaya pengetahuan kita tentang dunia spiritual dan kebesaran Tuhan. Mereka mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan iman kita, dan bahwa Tuhan memiliki berbagai cara untuk melindungi dan membimbing umatnya. Nah, itulah pembahasan kita hari ini tentang para malaikat dalam Alkitab. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan rohani kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan Tuhan memberkati.